Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Harvina dari Program Studi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, tujuan, ruang lingkup akhlak, moral, etika, dan asusila. Dalam Islam terdapat 3 kandungan pokok. Yang pertama yaitu akidah. Akidah adalah keyakinan yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Contoh akidah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu beribadah dengan ikhlas. Yang kedua selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat menjauhi dari perbuatan syirik. Selanjutnya yaitu syariah. Hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hukum manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Secara istilah, syariah Islam merupakan semua aturan yang Allah turunkan untuk para hambanya, baik terkait akidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak. Jadi, jika disimpulkan, sebelum kita mengetahui akhlak dan akidah, terlebih dahulu kita harus paham terkait syariah atau peraturan Islam. Apabila kita sudah tahu akan syariat-syariat Islam, tentunya kita dapat melaksanakan sesuatu akidah dan akhlak dengan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu akhlak, budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak sangat berkaitan dengan syariat Islam. Akhlak yang baik atau tingkah laku yang baik pada umat muslim sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Contohnya, saat melaksanakan ibadah. Dalam syariah Islam, kita harus melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan khusyuk. Apabila kita telah menjalankan setiap ibadah dengan jiwa yang khusyuk dan hati yang ikhlas, maka kita telah memiliki akhlak yang baik saat melaksanakan ibadah. Maksud dari pembahasan ini ialah akhlak tidak menyalahkan atau membenarkan suatu tingkah laku seseorang, namun akhlak menitik beratkan pada baik atau buruk tingkah laku seseorang. Contohnya, yaitu seseorang yang hanya melaksanakan sholat dengan bacaan yang baik, namun tidak dalam keadaan khusyuk atau saat sholat masih memikirkan masalah-masalah duniawi. Berbeda dengan orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk, yang hanya melaksanakan ibadah karena Allah. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk jamak dari huluk, yang berarti budi pekerti, tingkah laku, dan tabiat. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih dahulu. Huluk adalah sifat internal diri, sedangkan suluk adalah penampakan eksternal dari huluk. Suluk adalah ciri dan tanda huluk. Ciri-ciri akhlak. Yang pertama, akhlak adalah keadaan dan potensi diri yang bersifat tetap pada diri seseorang. Yang kedua, akhlak adalah sifat yang bisa memunculkan perilaku-perilaku dengan mudah tanpa usaha. Yang ketiga, akhlak bersandar pada kehendak bebas. Yang keempat, akhlak bisa dihukumi dan dinilai. Yang kelima, akhlak tidak mencakup perilaku terpaksa tanpa kebebasan dan perilaku spontanitas tanpa kehendak dan perasaan. Tujuan ilmu akhlak. Akhlak bukan hanya membahas benar dan salah, tapi menitik beratkan pada baik dan buruk sebagai tujuan puncak. Tujuan ilmu akhlak. Pemahaman yang baik tentang akhlak, komitmen pada akhlak, dan penerapan akhlak. Sumber akhlak. Yang pertama bersumber dari Al-Quran, yang kedua hadis Nabi, yang ketiga akal, yang keempat naluri, dan yang kelima pandangan umum masyarakat. Ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak yang pertama yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua akhlak kepada diri sendiri, yang ketiga akhlak kepada keluarga, yang keempat akhlak kepada tetangga, yang kelima akhlak dalam kepemimpinan, dan yang terakhir akhlak terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu akhlak, moral, dan karakter. Makna kata moral, etika, nilai, dan karakter setara dengan akhlak. Kata-kata ini sering disejajarkan dengan budi pekerti, tata susila, tata krama, atau sopan santun.
Pada dasarnya, secara konseptual, kata etika dan moral mempunyai pengertian serupa, yaitu sama-sama membicarakan perbuatan dan perilaku manusia ditinjau dari sudut pandang nilai baik dan buruk. Tapi dalam aplikasinya, etika lebih bersifat teoritis, filosofis, sebagai acuan untuk mengkaji sistem nilai, sedangkan moral bersifat praktis sebagai tolak ukur untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Etika memandang perilaku secara universal, sedangkan moral memandangnya secara lokal. Moral berasal dari kata Latin, yang mores, atau adat istiadat yang mencakup habit atau adat fardiyah dan custom atau urf jema'i. Moral ada dua macam. Yang pertama moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu pengejawantahan dari pencerahan ilahi. Moral murni disebut juga hati nurani. Yang kedua moral terapan, yaitu moral yang didapat dari berbagai ajaran filosofis, agama, dan adat yang mengitari manusia. Kata karakter berarti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, dan watak. Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak. Dengan demikian, karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri, karakteristik, atau sifat khas diri dari seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan bawaan sejak lahir. Selanjutnya yaitu etika. Etika berasal dari bahasa Latin ethikos yang berarti kebiasaan. Dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Secara epistemologis, etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik. Secara filosofis, penyelidikan terhadap kewajiban manusia dan hal-hal yang baik dan buruk. Etika tidak membahas keadaan manusia, tapi membahas bagaimana seharusnya manusia bertindak benar. Selanjutnya yaitu etika, etiket, dan susila. Etika dan etiket kadang diartikan sama, digunakan silih berganti. Kedua istilah ini memang hampir sama pengertiannya, tapi tidak sama dalam hal titik berat penerapan atau pelaksanaannya. Yang satu lebih luas daripada yang lain. Etiket berasal dari kata Perancis, etiquette, yang berarti kartu undangan, yang lazim dipakai oleh raja-raja Perancis bila mengadakan pesta. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah etiket berubah bukan lagi berarti kartu undangan yang dipakai raja-raja dalam mengadakan pesta. Saat ini, istilah etiket lebih menitikberatkan pada cara-cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara menerima tamu di rumah maupun di kantor dengan sopan santun lainnya. Jadi, etiket adalah aturan sopan santun dalam pergaulan. Selanjutnya yaitu susila. Kata susila berasal dari bahasa Sanskerta. Su artinya lebih baik, sila berarti dasar-dasar, prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan hidup. Jadi, susila berarti peraturan-peraturan hidup yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante. Iya. Ayo silakan duduk. Ya. Ya, itu sini.